Pemirsa, petugas merazia sejumlah tempat hiburan malam di Bekasi, Jawa Barat yang masih nekat buka hingga dini hari. Padahal dua kafe yang dirazia ini sebelumnya pernah disegel karena kasus yang sama. Ratusan pengunjung kafe di Jalan Raya Pekayun, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, panik saat dikunjungi petugas gabungan dari Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan Satpol PP Kota Bekasi. Petugas pun langsung membubarkan kerumunan pengunjung yang tidak menjaga jarak. Bahkan banyak pengunjung yang juga tidak mengenakan masker. Dengan tertib satu persatu pengunjung meninggalkan lokasi. Di lokasi terpisah, petugas gabungan juga melakukan razia di tempat hiburan malam di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Jatisampurna, Kota Bekasi. Mirisnya, pengelola mengelabui petugas dengan pintu depan tertutup rapat, padahal di dalamnya ada pengunjung. Sejumlah pengunjung yang kedapatan di lokasi pun dipaksa membubarkan diri. Tadi alasannya karena mungkin kelihatan ada polisi, ada wartawan, mereka takut divideokan, akhirnya di dalam dikunci. Itu nantinya seperti apa tindakannya dari Polres? Untuk sementara kita berupa teguran, teguran lisan dulu. Kalau nanti membandel baru akan kita ada tindakan yang lebih tegas lagi. Diketahui, dua lokasi yang didatangi petugas gabungan ini sudah 2 kali melanggar protokol kesehatan dengan penyegelan. Selain karena dipadati pengunjung, dua tempat hiburan malam ini nekat melewati batas jam malam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sejumlah pengendara sepeda motor di Gambir, Jakarta Pusat berusaha tancap gas saat kedapatan petugas tidak memakai masker. Meski berusaha kabur, petugas berhasil menghentikan puluhan pengendara dan diberi sanksi menyapu jalan. Pengendara sepeda motor ini berupaya menghindari petugas dalam razia tertib masker di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi. Beberapa pengendara lainnya pun berupaya tancap gas, namun beberapa di antaranya berhasil dihentikan petugas. Mereka yang terjaring tidak memakai masker kemudian didata di posko penindakan. Para pelanggar kemudian diminta menyapu jalan sebagai sanksi melanggar protokol kesehatan. Pak, tadi kenapa nggak pakai masker? Buru-buru. Dari mana? Dari Tanjung Selor. Oh, Iya. tadi emang nggak pakai masker ya? Iya. Lupa. Lupa. Mbak, ini tadi sanksi apa yang diberi, Mbak? Kenapa? Sanksinya apa yang diberikan petugas? Nyapu. Razia digelar untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga penyebaran COVID-19 di ibu kota. Mengingat banyaknya warga yang mulai menyepelekan protokol kesehatan di masa PPKM level 2. Dari Jakarta, Raniston Sancaya, iNews melaporkan. Aksi sebuah mobil plat merah menghalangi ambulans di Klaten, Jawa Tengah viral di media sosial. Polisi pun turun tangan dan menyelidiki kejadian tersebut. Video berdurasi 15 detik ini memperlihatkan sebuah mobil dinas menghalangi laju mobil ambulans yang akan melintas. Pengemudi ambulans mengakui kendaraan yang dibawanya berada di jalur berlawanan, namun karena kondisi darurat dan membawa korban kecelakaan, pengemudi berharap pengendara lain memberikan jalan pada ambulans. Satlantas Polres Klaten yang turun tangan, kini menyelidiki pengemudi mobil dinas yang menghalangi ambulans. Petugas juga telah meminta keterangan dari pengemudi ambulans. Adanya mobil yang berhenti menghalangi ambulans, katanya sudah dikejar oleh Kanit Rujawali dan juga Kanit Gakum. Jadi untuk nanti perkembangan kami akan beritahu lagi kepada rekan-rekan sekalian. Jika terbukti bersalah, pengemudi mobil plat merah akan dikenakan sanksi tilang karena menghalangi ambulans yang menjadi prioritas dalam kondisi darurat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Selebgram Rachel V-nya hari ini kembali memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus pelanggaran karantina kesehatan. Kasus karantina Rachel V-nya kini telah naik ke tahap penyidikan. Selebgram Rachel V-nya tiba di Polda Metro Jaya pada Senin pagi guna memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik terkait kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan.
Rachel tiba dengan didampingi manajer dan kekasihnya yang juga turut menjadi terperiksa dalam kasus ini. Dalam kasus ini, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Polisi pun akan segera memeriksa kembali para saksi untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, pihak Rachel V-nya menyatakan siap menjalani proses hukum yang berlaku jika nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Jadwal pemeriksaan Rachel dan kawan-kawan ya dalam tahap penyidikan. Ya, jadi saya belum bisa share apa-apa juga informasinya ini karena masih dalam proses penyidikan. Pak, Rachel dan kawan-kawan berarti sama manajer dan juga kekasih Kak Rachel? Ya teman dekat lah, jadi manajernya sama teman dekatnya si Salim itu. Persisnya selain Rachel ada berapa orang yang diperiksa? Tiga orang, Rachel, Salim sama manajernya. Ya Pak, ini kan sudah naik status Ya. ditetapkan sebagai tersangka nanti ya gitu. Ya artinya kan sebagaimana yang Rachel sudah sampaikan, ya dia taat dan patuh ya dan siap untuk mengikuti proses hukum ini. Ya. Terusnya masih saksi. Ya. Ada persiapan untuk pemeriksaan hari ini atau dokumen yang dibawa? Enggak, biasa aja sih. Ya. Sebelumnya, Rachel telah menjalani pemeriksaan perdana di Polda Metro Jaya pada Kamis 21 Oktober lalu. Rachel diperiksa bersama manajer dan kekasihnya. Ketiganya diduga kabur saat seharusnya ke karantina kesehatan selama 8 hari usai tiba dari Amerika Serikat. Ya, pemirsa, hari ini Rachel V-nya kembali diperiksa pihak Polda Metro Jaya terkait kasus kabur karantina. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Nadia Valeri di Mapolda Metro Jaya. Halo, selamat siang Nadia. Apa agenda pemeriksaan Rachel pada hari ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, hingga saat ini pemeriksaan terhadap selebgram Rahel V-nya masih berlangsung sudah 2 jam sejak kedatangan Rachel pada pukul 9 pagi tadi. Untuk hari ini Rachel diperiksa tidak sendiri, melainkan juga bersama dengan teman dekatnya Salim Nauderer dan juga manajernya Maulidia, di mana hari ini ketiganya bersama-sama akan menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Sebelumnya dari hasil pemeriksaan perdana Rahel diketahui polisi menemukan adanya unsur pidana dalam dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, di mana untuk status perkara ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan yang artinya tidak lama lagi Polda Metro Jaya juga akan menetapkan tersangka untuk kasus ini. Adapun kasus ini berawal dari dugaan kaburnya Rahel V-nya dari kewajiban karantina kesehatan selama 8 hari usai tiba di Indonesia pada 17 September 2021 lalu setelah bepergian ke Amerika Serikat. Tidak hanya sendiri, Rahel V-nya juga diketahui mendapatkan bantuan dari oknum TNI yang mana keduanya saat ini telah dinonaktifkan dan juga dilakukan pemeriksaan oleh polisi militer di satuan masing-masing. Dan juga untuk kasus Rahel V-nya saat ini masih ditangani penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya, di mana jika nantinya ditemukan adanya unsur pidana dan Rahel dinyatakan bersalah, maka Rahel V-nya dapat dikenakan pasal terkait Undang-Undang Karantina Kesehatan di pasal 93 dan juga Undang-Undang Wabah Penyakit Menular di pasal 14 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Adapun tadi berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum bahwa kliennya yakni Rahel V-nya menyatakan akan siap dan juga taat kepada proses hukum yang berlaku, termasuk jika nantinya dirinya ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan ini. Adapun dalam kasus ini juga sebelumnya ada 2 versi berbeda dari pernyataan Kodam Jaya yang menyatakan ada absensi selama 3 hari dari karantina kesehatan Rahel di RSDC Wisma Atlet Pademangan Jakarta Utara, sementara dari pihak Rahel V-nya membantah, yakni melalui salah satu video wawancara di kanal media sosial yang menyatakan dirinya sama sekali tidak pernah mengikuti karantina kesehatan. Kembali ke studio, Pram. Baik Nadia Valeri, kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kecewa tak terpilih lagi, seorang mantan kepala desa tega mencabut 30 tiang listrik yang terpasang di desanya. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.